Tidak bisa dipungkiri bahwa Nusantara di dalamnya banyak menyimpan sejuta misteri, baik itu yang sudah tertulis maupun yang luput dari para pakar peneliti di bidangnya. Kali ini kami coba angkat sejarah lokal dari suatu desa beserta peninggalannya. Berawal dari salah satu tokoh yang berpengaruh pada zaman kuno dulu. Sebut saja namanya Karsah. Ya, kami coba angkat tempat yang dikeramatkan masyarakat setempat yang bernama Bujuk Karsah atau Punden Karsah. Berada di Desa Wodgalih, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sekilas keadaan yang terlihat di tempat ini, terdapat pohon asam yang sangat besar yang diperkirakan berumur ratusan tahun, dengan 2 makam kuno dan 2 batu nisan yang sudah tidak berada pada tempatnya. Batu nisan ini terbuat dari batu putih dengan pahatan relief yang menarik, dan istilah ini disebut jirat jenis amengkuratan. Berikut jawaban keterangan detail ketika kami coba tanya kepada orang yang ahli di bidang batu nisan kuno. Nggih, yen kula tingali niku jirate jirat amangkuratan niku napa Kang. Jadi nisan itu nisan yang berciri khaskan mereka yang dari Mataram, dari Amangkuratan ya. Tipe jirat seperti itu dipakai mulai tahun 1700 ke atas sampai tahun 1900 masih dipakai itu Kang. Jadi itu motifnya motif orang-orang dari Mataram Kang. Itu 2 nisan yang beda. Jadi dari jirat tengah segitiga atau pagoda tengah itu yang atas mencapai puncak, berarti itu orang yang punya pengaruh waktu itu. Jadi ibarat kata kalau di zaman dulu beliau ini orang yang punya pengaruh. Sedangkan yang satunya pagoda di tengah, segitiga di tengah itu tidak nyampe puncak, jadi itu di bawahnya. Jadi strata untuk kedudukan beliau di bawah dari yang satunya tadi, yang segitiganya atau pagodanya ya, atau kemuncaknya itu lebih tinggi. Untuk batu nisan kalau di zaman dulu memang mudah untuk mengetahui ciri khasnya. Jadi kalau batu nisan dari laki-laki pasti akan ada kemuncaknya di atas, tapi kalau untuk perempuan dia akan datar. Sangat mudah kalau zaman dulu mengetahui ciri khasnya kan. Tapi seiring berjalan waktu, ciri khas seperti itu sudah banyak yang tidak digunakan lagi. Ketika dimulai di tahun 1800-an pertengahan hingga ke 1900 itu sudah banyak yang tidak menggunakan langgam-langgam seperti itu. Jadi budaya seperti yang lama sudah banyak tidak digunakan lagi, kecuali hanya orang-orang tertentu yang mereka dari kalangan-kalangan keraton dan juga pejabat-pejabat keraton. Biasanya masih tetap menggunakan tradisi seperti itu sebagai menunjukkan atau untuk menunjukkan sosialnya, kehidupan sosialnya, begitu Kak. Terlepas dari keterangan barusan, ternyata banyak hal-hal di luar nalar yang terjadi pada Bujuk Karsah. Pernah suatu ketika ada seorang yang terkena gangguan jiwa dan beberapa hari menetap di tempat ini. Selang beberapa bulan kemudian, secara tiba-tiba, entah dari mana asalnya, datanglah satu peti yang di dalamnya berisi berbagai macam pusaka, yaitu cemeti, wesi kuning, keris, mata tombak, 2 telur pusar bumi. Namun setelah orang tersebut meninggal dunia, semua pusaka-pusaka tersebut hilang dengan sendirinya.
Beberapa tahun kemudian, pernah juga ada salah satu warga, sebut saja namanya Mbah Ma, yang mendapatkan pusaka tombak tunjung biru. Berdasarkan keterangan yang kami peroleh, bahwa pusaka tombak tunjung biru merupakan pusaka langka, dan menurut para empu pembuat keris, nama pusaka tunjung biru ini sudah ada dalam kitab kuno untuk pakem para empu pembuat pusaka. Lanjut kepada cerita Mbah Ma, pemilik pusaka tombak tunjung biru. Pernah suatu ketika, pusaka tombak tunjung biru ini dicuri orang, lalu kemudian tidak menunggu lama, secara misterius tombak tunjung biru ini kembali lagi dari tangan si pencuri ke tempat semula, yaitu ke makam keramat Pucuk Karsah. Sebelum meninggalnya Mbah Ma berpesan mengamanahkan pusaka tombak tunjung biru kepada cucunya yang bernama Sujono. Berikut penampakan pusaka tombak tunjung biru yang secara langsung kami datang ke rumah Sujono selaku pemilik pusaka tombak tunjung biru. Menurut Sujono, selama memegang pusaka ini, diketahui bahwa kodam atau penunggu pusaka tunjung biru pernah menampakkan diri kepada Sujono, yaitu sosok makhluk berwujud manusia tinggi besar dengan watak yang sangat kasar. Secara rasional, pusaka tetaplah pusaka, yaitu hasil dari karya orang-orang leluhur. Para empu dahulu dengan keahliannya berhasil menciptakan sebuah mata tombak pusaka tunjung biru. Alasan dinamakannya tunjung biru dikarenakan ketika pusaka ini terkena air, maka dengan sekejap warna pada pusaka yang awalnya hitam berubah menjadi biru. Dari cerita ini dapat dipastikan bahwa tempat Pucuk Karsah banyak menyimpan pusaka yang masih tersimpan dalam dimensi lain atau alam gaib, di mana kejadian serupa seperti ini memang sudah tidak asing lagi terjadi pada tempat-tempat keramat yang lain, yang wajib kita hormati serta kita lestarikan keberadaannya sebagai wujud rasa hormat bagi para generasi saat ini untuk lebih kenal kepada pendahulunya yang dengan susah payah telah memperjuangkan wilayahnya, dan faktanya kitalah yang menerima dari hasil dari perjuangan mereka. Kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari sejarah bangsa tersebut, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Dengan karyanya menjadi contoh dalam pengembangan segala aspek kehidupan masyarakat. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Rahayu.